Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual tanya jawab, question and answer. Ini sudah part yang keempat ya, part yang keempat. Oke, kita lanjutkan tanpa berbasa-basi lagi, oke? Dari Ananda Muammar Pongkoni. Sore Pak Irwan, semoga berbahagia. Thank you. Saya mau bertanya, untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih maju, sepertinya berat sekali. Oke. Sepertinya ada penolakan dari dalam diri. Oke. Saya tahu bahwa kita harus berdamai dulu dengan masa lalu kita agar kita bisa berubah. Tetapi semakin saya mencoba melakukan HPP, HPP apaan ya? Juga sepertinya ada penolakan dari dalam diri. Hidup bukan malah lebih baik, tapi malah mendapatkan kejadian-kejadian yang lebih buruk. Oke. Lalu pertanyaannya gimana? Pertanyaannya di mana? Oke. Oke. Saya coba untuk mencerna ya. Saya coba mencerna. Oke. Saya nggak tahu pertanyaannya apa. Tapi saya coba untuk mencerna seperti ini. Untuk berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, lebih maju, sepertinya berat sekali. Ya, dari sini ini sudah kelihatan sekali bahwa ada penolakan, betul. Ada namanya mental block. Kalau dalam bahasa pengembangan diri ya, bahasa psikologi kita sebut ini sebagai mental block, penolakan. Ya, jadi ada penolakan dari dalam. Ya, solusinya betul kita harus berdamai. Tapi balik lagi, mental block ini ada penolakan, kita harus tahu apa penyebabnya. Kenapa kok tubuh ini menolak? Ya, kalau Anda percaya pada conscious subconscious mind, ya berarti ada program, di dalam subconsciousnya yang didesain atau yang dipakai untuk melawan itu. Misalkan sekarang kondisinya adalah A, lalu kemudian oke, saya mau berubah jadi B, ya, maka perubahan itu tentu saja di awal pasti akan sulit. Kenapa? Karena sudah ada program yang sudah terinstal di dalam subconscious mind yang menghambat untuk keluar dari, kita ngomong sebagai zona nyaman lah ya. Karena sudah terbiasa di A, maka kita merasa bahwa A ini tempat yang nyaman, padahal kita kepengen pindah ke B. Maka tentu saja kita harus mengubah zona nyaman yang ada di A untuk dirubah agar kita bisa masuk ke yang di B. Paham maksudnya? Jadi, kalau sekarang ada penolakan di dalam diri, bertanda bahwa itu jalurnya benar. Gampang ya, sederhana ya. Jadi kalau sekarang kita mau pergi ke A, ke B, kita dari A, lalu kemudian mau pergi ke B. Tapi kita merasa kok nggak ada hambatan, tidak ada perlawanan. Mungkin ada satu hal yang salah. Kenapa? Karena kita sudah tahu lama berada di A, ini sudah menjadi habit, karena diulang-ulang terus, betul, ada repetisi, maka ini akan menjadi sebuah zona nyaman. Jadi zona nyaman ini nggak akan mungkin bisa 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 muncul tanpa adanya repetisi, diulang-ulang, tanpa adanya yang sudah jadi kebiasaan di situ. Sehingga kalau kita mau mengubah, saya mau berubah nih, maka jalur yang paling normal, yang paling wajar adalah ada perlawanan di dalam diri. Ya, jadi kalau tidak ada perlawanan, aneh. Karena A dan B ada tempat yang berbeda. Jadi kalau tidak ada perlawanan, mungkin B bisa jadi B ini mungkin adalah suatu zona yang sebenarnya nggak jauh berbeda dengan A. Ya, contoh saya kasih sederhana aja. Jadi kalau misalkan sekarang kita mau pakai uang aja ya, kita mau pakai uang, paling gampang pakai uang. Misalkan sekarang A ini sekarang ada punya gaji 10 juta per bulan misalkan ya. Lalu kemudian B ini Anda mau cari 100 juta per bulan, ya. Maka perhatikan, ini dua dunia yang berbeda. Apa yang dipikirkan oleh orang yang gaji 10 juta dengan apa yang dipikirkan oleh orang yang gaji sudah 100 juta, tentu sangat berbeda sekali. Ya, jadi kalau Anda sekarang nyaman di zona 10 juta, lalu kemudian mau berpindah ke zona 100 juta, tentu akan ada mental block, tentu akan ada perlawanan. Itu suatu hal yang normal, yang wajar. Itu pertanda bahwa, berarti jalur saya benar ini. Ya, tentu saja di awal dia akan melawan, betul ya? Di awal melawan, tapi kalau kita keep doing, kalau kita punya niat, ya, kita punya apalagi, kita punya semangat, misalkan ya, punya tekad untuk menuju ke arah sana, maka itu semua bisa kita laluin. Ini sama persis seperti orang yang mau menurunkan berat badan, misalkan. Berat badan saya sekarang 100 kilo, saya mau turunkan jadi 80 kilo, misalkan. Maka saya harus mengubah habit, saya harus mengubah zona nyaman saya yang ada di sini. Ya,
Tentu saja, kalau saya berat badan 100 kilo, mungkin saya nggak usah olahraga. Mungkin saya nonton Netflix aja di rumah. Mungkin saya rebahan aja nonton YouTube. Ketika saya mau beratnya 80 kilo, maka saya harus melakukan satu hal yang berbeda dengan apa yang saya lakukan sekarang. Tanpa itu nggak mungkin. Jadi nggak mungkin mengatakan, Pak, bisa nggak sekarang saya berat badannya turun dari 100 kilo menjadi 80 kilo, tapi saya tidak mengubah habit. Nggak bisa. Nggak bisa, itu nggak make sense gitu. Ya akhirnya itu Anda akan cari jalan pintas. Oh bisa dengan cara minum obat, misalkan. Oh bisa dengan cara sedot lemak, misalkan. Maka itu akan mempunyai side effect yang lebih parah ya daripada Anda melakukan itu secara alami. Paham maksudnya ya? Jadi supaya Anda bisa mengubah sesuatu memang betul harus melalui ini. Karena ini semua ini muncul kenapa? Karena akan ada perubahan habit. Akan ada perubahan state of mind. Akan ada perubahan zona nyaman. Zona nyamannya berpindah. Anda harus keluar dari zona nyaman A, keluar menuju zona nyaman B. Dan setiap kali Anda keluar dari zona nyaman, itu pasti akan ada perlawanan dari diri kita yang tidak mau berubah. Paham maksudnya? Semoga ini bisa membantu ya. Soal berdamai dengan masa lalu, ya betul. Ya, berdamai dengan masa lalu juga merupakan salah satu solusi. Ini juga tempat bagus, tapi saya tidak terlalu fokus ke sana. Saya rasa saya lebih fokus untuk menganggap bahwa apa yang Anda alamin ini sebagai satu hal yang normal dan biasa. Oke? Thank you. Tetap semangat. Ananda Muammar Pangkoni. Oke, lanjut. Hanyalah day. Wah, ini dia. Ini panjang nih ya. Selamat sore Pak Irwan. Semenjak mempelajari law of attraction ya, membaca SLH saya nggak tahu. Satu postingan Pak Irwan tentang, salah satu mungkin ya. Salah satu ya ampun. Salah satu postingan Pak Irwan tentang mantra. Terima kasih. Oke. Saya sering mempraktekkan itu di setiap langkah saya, bahkan di setiap keadaan apapun dalam hari-hari saya. Saya selalu ucapkan terima kasih, thank you, berusaha untuk sepenuh perasaan mengucapinya. Good, bagus. Dan memang beberapa bulan ini saya merasakan banyak perbedaan. Hari-hari saya yang sebelumnya sering banyak drama, wow, sekarang terasa lebih ringan, terutama drama yang terkait dengan relationship saya, bagus. Dan drama-drama lain yang alami itu semakin berkurang. Hubungan saya dengan pasangan jadi semakin membaik. Pertanyaan saya, cuma entah kenapa meskipun sudah seperti yang saya jabarkan di atas, hari-hari saya juga tidak ada masalah berat apapun. Oke, entah kenapa di dada tetap terasa ada beban. Seperti ada himpitan yang saya tidak tahu apa. Yang membuat saya tidak benar-benar merasakan tenang. Seolah-olah saya tidak benar-benar merasakan bahagia. Nggak loss. Pikiran juga terus saja kemana-mana, terutama tentang masa lalu yang terkait dengan pasangan. Lah, ada masa lalu nih. Ya, mohon pencerahannya. Kenapa bisa ada perasaan seperti itu? Nah, ini sudah dijawab sendiri. Ya, problemnya adalah di sini. Kemungkinan loh ya, kemungkinan. Balik lagi disclaimer loh ya. Saya bukan ahlinya, tapi saya mencoba men-sharingkan apa yang saya ketahui ya. Kemungkinan jawaban ini akan ada di sini. Ini adalah masa lalu yang belum selesai. Ya, ini mungkin lebih tepat daripada teman kita di atasnya ini berbicara tentang berdamai dengan masa lalu. Ya, ingat ya, apa maksudnya berdamai dengan masa lalu? Artinya kita me-value ulang emosi yang ada di balik masa lalu itu. Bukan kita melupakan masa lalu, bukan, salah. Ya, jadi maksudnya let go masa lalu itu bukan berarti terus kemudian pura-pura nggak pernah mengalami itu. Enggak. Yang dirubah adalah value emosinya. Ya, value emosinya. Ini yang dirubah. Maksudnya bagaimana? Ingat, semua kejadian itu sebenarnya adalah netral. Kita sendirilah yang memberikan meaning pada kejadian itu. Ya, contoh misalkan di masa lalu, misalkan karena di pasangan ya, saya kasih contoh, misalkan suaminya selingkuh atau istrinya selingkuh, ini laki atau perempuan sih? Kita sorry. Hanyalah D, perempuan, ya sorry, ya perempuan. Nah, misalkan nih contoh nih, misalkan ya ibu ya, misalkan contoh nih, misalkan masa lalunya, misalkan suaminya dulu selingkuh, misalkan ya contoh, maka
tentu saja ini mungkin menyakitkan ya, sebuah pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Sekarang sudah beres, sekarang sudah lepas, seolah-olah seperti itu. Tapi kejadian ini masih membawa efek emosi yang negatif, betul? Nah, siapa yang memberikan emosi ini? Inilah namanya belajar tentang sesuatu yang disebut dengan kesadaran. Kita mengingatkan ulang. Ya, siapa yang memberikan emosi ini? Bahwa kejadian suami saya, misalkan ya, suami saya selingkuh, itu adalah sebuah kejadian yang secara teori ini adalah netral. Ingat ya, ini kejadian sudah di masa lalu. Ingatkan ulang bahwa segala sesuatu di masa lalu, Anda mau kayak apapun nggak akan bisa mengubah. Ya, nggak mau kayak apapun karena itu sudah berlalu. That's it. Anda mau ngapain aja bisa, tapi kejadiannya tidak bisa dirubah, tapi ini yang bisa dirubah. Betul? Bagaimana Pak cara mengubah? Nomor satu, jangan tanya cara dulu. Nomor satu, bisa nggak dirubah? Of course bisa. Ya, ingat, dalam dunia ini semuanya ada namanya polaritas. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Segala sesuatu supaya eksis di dunia ini, harus ada sisi positif, harus ada sisi negatif. Oke, ya. Jadi kalau sekarang masa lalu ini ada nggak? Ada, pernah alami ada. Ada emosi negatifnya. Karena itu ada, maka juga pasti akan ada emosi positifnya. Karena itu cara menetralkan paling sederhana, cari sisi positifnya apa. Sisi positifnya apa dari suami Anda selingkuh? Misalkan, contoh. Misalkan. Apa? Nggak bisa Pak, selingkuh mana? Pasti ada. Kalau Anda mau cari, Anda pasti ada. Misalkan, contoh, saya renungkan, bener ya, gara-gara kejadian itu mungkin saya berantem, setelah itu saya memberikan nilai baru dalam perkawinan kita. Sekarang saya jadi jauh lebih mengenal suami saya. Sekarang saya jadi punya perjanjian baru dengan suami saya. Misalkan lain kali, mungkin sekarang saya tahu bahwa mungkin selama ini saya kurang perhatian sehingga dia selingkuh dengan perempuan lain. Selama ini mungkin saya terlalu galak. Mungkin selama ini saya terlalu demanding. Selama ini mungkin saya terlalu egois, misalkan ya. Dari kejadian ini, misalkan suami ketahuan selingkuh, lalu kemudian ditanya bagaimana, terjadilah keributan, keluar kalimat-kalimat dari suami. Ternyata seperti ini. Ya udah, akhirnya suami mengaku khilaf, sama-sama istrinya pun juga mengaku khilaf. Akhirnya akan terbentuk sebuah hubungan yang baru. Karena kalau tidak ketahuan atau tidak mengalami ini, mungkin Anda akan mengalami perkawinan, tapi ya hambar-hambar aja. Seolah-olah seperti nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya ada apa-apa. Ya, lalu kemudian, ini berarti ada sebuah sisi positif dari kejadian ini. Dengan kejadian seperti ini, rumah tangga saya justru malah jadi tambah lebih terselamatkan. Lebih kuat hubungannya. Ya, mungkin dari kejadian ini, pulang suami sudah tidak kemana-mana lagi. Habis pulang kerja langsung pulang. Mungkin habis kejadian ini, suami jadi lebih pengertian, dan segala macamnya. Anda mau cari, saya nggak tahu apa itu emosi positifnya, Anda cari. Nah, supaya bisa mencari emosi positif itu perlu niat, tentu saja. Selama ini pikiran akan selalu menuju ke yang negatif. Kalau ingat itu rasanya kurang ajar sekali, sakit sekali saya. Anda karena mau cari yang negatif, keluar yang negatif. Ingat ya, pikiran itu sistemnya RAS. Anda suruh apa, keluar apa. Anda suruh cari apa, keluar apa. Ya, kalau Anda suruh pikir cari emosi negatifnya, maka akan ada emosi negatif terus. Maka hidup Anda akan jadi seperti drama terus begitu terus. Ya, nggak ada ujungnya. Akhirnya rumah tangga Anda akan jadi hancur. Ya, kenapa? Karena kita fokusnya pada emosi negatif terus dicari lagi terus, yang akan ketemu. Tapi coba arahkan sekarang. Kita tenangkan diri dulu, tarik nafas dalam kondisi rileks. Ya, ketika Anda sudah mulai tenang, arahkan pikiran untuk mencari satu hal yang positif dari masa lalu yang menjadi beban. Ya, jadi problemnya menurut saya ada di sini. Yes, betul. Itu caranya seperti itu. Ya, sekali lagi, jangan pikirkan cara, tapi pikirkan gini, ada nggak sisi positifnya dari kejadian masa lalu yang jelek itu? Ya, kalau dikatakan, pikiran ini kemana-mana, ini ada beban. Ya betul, ini ada beban, berarti ada masalah yang belum beres. Ya, pikiran kemana-mana, itu berarti energi pikiran sangat besar. Arahkan energi pikiran itu untuk mencari satu hal yang positif dari kejadian yang negatif. Kalau Anda bisa mencari hal positif dari kejadian negatif, maka otomatis masa lalu itu akan netral dengan sendirinya, dan itulah cara berdamai dengan masa lalu. Good? Ya, thank you. Pertanyaannya bagus, Ibu. Ya, kita belajar bersama-sama, semoga bisa membantu. Oke? Thank you.
Kita kasih like dulu. Masih ada, oke. Masih ada 4 pertanyaan di bawah. Terakhir ya, setelah ini akan saya tutup. Ya, ini terakhir supaya tidak terlalu panjang. Berapa menit udah? 15 menit. Oke, terakhir ya. Habis ini saya pecah lagi dari video selanjutnya supaya tidak terlalu panjang. Oke. Terakhir, Latifah. Halo Pak Irwan. Pertanyaan saya simpel aja, Pak. Bagaimana caranya hidup selalu mudah? Nah, ini dia. Mudah dalam menghasilkan uang, mudah dalam mencapai kesehatan, mudah dalam hubungan, begitulah sepertinya dan jalan hidup ini mudah-mudah. Semuanya mudah-mudah. Jawabannya tidak mungkin. Oke, saya jawab nih dengan ekstrim. Jawabannya tidak ada, Bu, hidup seperti itu. Kalaupun ada orang menjanjikan seperti itu, Anda disuruh berhayal. Oke, Anda disuruh berhayal seolah-olah ada sebuah hidup yang ideal. Ini disebut dengan ideal. Siapa yang membuat hidup versi ideal ini adalah pikiran. Contoh sederhana ya, contoh sederhana. Ketika kita ulang tahun, kita menyanyikan lagu panjang umur. Semoga panjang umur. Kalau kita tanya, sepanjang apa? Selama-lamanya. Nggak mungkin. Nggak ada itu. Ya, faktanya yes. Karena itulah kita menderita di dunia ini. Kenapa kita menderita? Karena kita menciptakan sebuah skenario. Kita tuh ada pikiran, skenario yang tidak mungkin dipenuhi dalam hidup ini. Kita menciptakan sebuah skenario yang tidak mungkin dipenuhi oleh hidup ini. Siapa yang menciptakan skenario itu? Adalah pikiran. Pikiran kepinginnya apa? Panjang umur, Pak. Panjangnya seberapa panjang? Selama-lamanya. Kalau ada perkawinan, janji suci perkawinan. Oke, kita akan menikah. Janji suci ini sampai berapa lama? Selama-lamanya. Wow. Apa iya kita bisa hidup di dunia ini selama-lamanya? Ya, ingat, sifat dari mind adalah dia ini tidak suka namanya perubahan. Tidak suka. Ya, mind hanya berbicara tentang satu hal yang sudah dia ketahui. Gak suka namanya perubahan, ya statis. Ya, sementara hidup itu dinamis, mind itu statis. Maunya begitu, diulang-ulang terus ya. Kalau bisa begitu. Jadi jangan hidup yang aduh Pak, ada nggak Pak hidup yang contoh gini, ulang tahun lagi. Oh, semoga sehat selalu. Sehat selalu tuh berapa lama? Oh ya selama-lamanya sehat terus. Bisa nggak? Saya tanya sekarang sederhana. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena hidup itu sendiri juga punya skenario. Dan kalau Anda melawan skenario dari hidup, maka muncullah namanya penderitaan. Gampang kan? Oke. Karena itu selalu diingat bahwa tidak pernah sekalipun hidup ini menjanjikan kebahagiaan. Itu yang ngomong adalah Eckhart Tolle. Bukan saya yang ngomong ya. Saya copy paste omongan guru dan saya harus memberikan apa namanya? Memberikan informasi. Saya judulnya apa? Life tuh begini ya. Life tuh kok jadi bingung sendiri. Never promise happiness. Eckhart Tolle. Nah, saya tunjukin ya. Nah, ini dia nih. Mana ya? Life is never Nah, saya pause dulu ya. Nah, ini dia. Sorry ya. Jadi ini adalah kalimatnya. Kita lihat. The world is not here to make you happy. It is here to make you conscious. Yang ngomong adalah Eckhart Tolle ya. Nah, ini dalam hal ini saya harus menyampaikan itu. Ya, jadi dunia ini tidak pernah menjanjikan namanya kebahagiaan, kan? Yang menjanjikan kebahagiaan itu pikiran. Ya, pikiran menciptakan sebuah kehidupan yang ideal versi pikiran. Ya, sehingga semakin ideal hidup kamu, semakin kamu akan di-challenge dengan hidup ini. Hidup ini akan selalu ada challenge, nggak mungkin nggak. Ya, tujuannya apa? Supaya kamu bisa aware. Supaya kamu bisa merasakan kesadaran bahwa kamu itu sadar. Itulah tujuan kamu datang ke dunia ini. Life will always challenge you. Hidup akan selalu memberikan Anda kesulitan, memberikan Anda tantangan, supaya Anda bisa menuju ke arah awareness. Anda menyadarin bahwa Anda itu sadar. Itulah skenario hidup. Jadi hidup tidak pernah menyatakan, kamu
Saya janjikan kamu di dunia untuk berbahagia. Nggak pernah. Ya, itulah kesalahan kelas motivasi menurut saya, karena berpikir, atau kelas spiritual yang lain ya, karena berpikir bahwa hidup ini menjanjikan kebahagiaan. Nggak mungkin, nggak ada itu. Ya, kebahagiaan semakin Anda cari, semakin nggak muncul. Life is here to make you conscious, to make you aware. Tidak bikin kamu bahagia, enggak. Nah, itu pemikiran yang salah. Setiap kali Anda punya kehidupan yang ideal seperti itu, siap-siaplah Anda akan menjadi semakin menderita. Karena Anda berpikir bahwa hidup ini menjanjikan kebahagiaan. Siapa yang bilang seperti itu? Ya, pikiran mengatakan, nanti kalau utang saya lunas, saya akan bahagia. Ketika utang lunas, bahagia, ya mungkin 1 bulan, 2 bulan setelah itu, nggak bahagia lagi. Nanti kalau saya sudah punya BMW, saya akan bahagia. Oke, kamu punya BMW akhirnya terpenuhi. 1 bulan, 2 bulan, butuh lagi, betul? Nggak akan ada hasil selesainya. Dan kalau kamu terus mencari kebahagiaan yang seperti ini, mudah segalanya. Segalanya mudah, semuanya mudah. Nggak akan ada. Nggak akan ada. Mari kita pikir ya sekarang, sederhana. Dengan Anda mengatakan mudah, berarti Anda sebenarnya menghindari namanya challenge dalam hidup ini, betul? Menghindari problem, menghindari tantangan dalam hidup ini. Menghindari cobaan dalam hidup ini. Pertanyaan saya sederhana. Coba Anda renungkan di dunia ini. Ada nggak orang yang hidup di dunia ini, apapun atau siapapun dia, apapun jabatannya, siapapun dia, yang hidupnya di dunia tidak punya challenge? Ada nggak? Renungkan itu. Jawabannya tidak ada, of course. Kalau kamu tidak mau punya challenge, ke kuburan. Betul, di kuburan itu nggak ada challenge. Selesai udah, that's it. Kita lihat, orang terkaya di dunia sekalipun, punya challenge nggak? Punya. Orang termiskin di dunia, punya challenge nggak? Punya. Orang paling mulia, orang paling suci di dunia ini, punya challenge nggak? Punya. Orang paling buruk, orang paling bajingan di dunia ini, punya challenge nggak? Punya. Bahkan kalau kita lihat, semua makhluk hidup pun punya challenge. Pohon punya challenge. Tanaman punya challenge. Binatang punya challenge. Virus punya challenge. Semuanya di dunia ini punya challenge sendiri untuk terus bertumbuh. Karena dari challenge inilah kita grow. Sehingga kalau Anda punya keinginan untuk, Pak bisa nggak sekarang mudah, pokoknya mudah, supaya nggak usah punya challenge dalam hidup ini, itu ada sebuah keinginan yang pasti membawa Anda menuju ke penderitaan. Karena apa? Karena itu tidak akan pernah ada. Karena itu kalau Anda pernah dijanjikan orang bahwa ikut rumus saya, ikut jurus saya, kamu bisa jadi mudah segalanya. Itu omong kosong. Nggak mungkin. Itu yang dimau oleh pikiran. Betul. Ketika kita teridentifikasi dengan pikiran terlalu banyak, maka apa yang terjadi? Kita akan melekat kuat pada pikiran, dan itu akan terus-menerus. Akibatnya kita akan jadi semakin menderita. Kenapa kita menderita? Karena kita mau melawan hidup. Karena kita punya skenario sendiri yang menentang hidup, di mana skenario itu tidak sesuai dengan skenario hidup. Sementara hidup mengatakan, yes, I will challenge you. So, if you not challenge yourself, kalau kamu tidak challenge dirimu sendiri, and then life will challenge you. Kalau kamu tidak mau men-challenge dirimu sendiri, maka hidup akan men-challenge kamu. Ya, contoh sederhana sekarang. Mau olahraga, aduh, beratnya, aduh, bangun pagi, dingin, ngantuk, aduh, ya. Kita mau olahraga seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang kita nggak olahraga, kita cuma di rumah rebahan, nonton TV, nonton YouTube, santai-santai sambil makan kerupuk misalkan, makan snack, maka berat badan kita makin naik. Ya. Supaya kita bisa sehat kembali bagaimana? Olahraga, keluar, jalan. Meskipun di luar kena debu, panas, nanti jadi hitam, tetap keluar. Itu namanya kamu challenge yourself. Tapi kalau kamu tidak challenge yourself, maka apa terjadi? Life will challenge you. Maka kamu kena penyakit. Betul? Tiba-tiba, aduh, kok kaki saya kok jadi lemes begini? Aduh, kok tiba-tiba kram? Kok tiba-tiba begini? Ternyata berat badan berlebihan. Kok gula saya naik? Kok tekanan darah tinggi? Life will challenge you because you not challenge yourself. Paham ya? Jadi secara otomatis nggak ada namanya life itu menjanjikan kebahagiaan, nggak ada. Kalau memang life menjanjikan kebahagiaan, ketika saya bahagia, kenapa sih saya kok digangguin? Kenapa kok saya penderitaan muncul lagi? Benar, kenapa ada alam membiarkan saya nonton Netflix, santai saja, rebahan, uang datang sendiri gitu ya. Terus kemudian badan sehat otomatis biarpun saya makan sembarangan. Kenapa enggak seperti itu aja? Kenapa alam ini mengganggu sekali sih kebahagiaan saya? Orang senang sedikit aja kok udah datang cobaan lagi. Ada pernah berpikir seperti itu? Nah, yang salah bukan life-nya, bukan. Yang salah adalah pola pikirmu.
Karena berpikir bahwa hidup ini selalu memberikan kebahagiaan bagi kita. Never. Kamu mau hidup benar, mau hidup salah, tetap punya challenge. Kamu mau murtad ataupun kamu mau hidup suci, tetap punya challenge. Siapapun kamu, no matter what, di dunia ini hukumnya ya seperti itu. Kalau kamu punya challenge, ya kekuburan, selesai. Oke? Ini pertanyaan bagus sekali, Ibu Latifah. Ibu ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini mewakili mungkin pertanyaan dari banyak orang. Ya, kelihatannya simple. Saya hargain kejujuran dari pertanyaan ini. Kelihatannya ini pertanyaan receh, simple, tapi saya yakin ini akan mewakili banyak sekali pertanyaan orang seperti ini. Dikira bahwa, oh kalau kita belajar spiritual, maka hidup akan jadi lebih mudah. Gitu. Kalau kita sering meditasi, lalu semuanya akan mudah. Ya, oh menurut saya itu satu kesalahan yang sangat fatal. Kita belajar spiritual itu untuk menjadi lebih aware terhadap hal-hal seperti ini. Bahwa hidup tidak menjanjikan kebahagiaan, itu kita butuh awareness. Bahwa masa lalu itu sudah berlalu, kita butuh awareness. Paham? Ya. Ini kebanyakan orang berpikir seperti itu karena berpikirnya bahwa kalau saya ikut spiritual, Pak, kalau saya rajin meditasi, maka hidup saya akan jadi mudah, semuanya smooth, nggak ada tantangan lagi, Pak. Semuanya akan dimudahkan semuanya. Nggak mungkin ada seperti itu. Nggak bakal ada hidup seperti itu. Kalau Anda punya pola pikir seperti itu, maka siap-siap Anda akan lebih sering menderita daripada bahagia. Lucunya, terakhir saya tutup ya, lucunya, kebahagiaan itu ada, yes ada. Tapi semakin Anda nafsu mengejar, semakin ada needy dengan kebahagiaan itu, kebahagiaan itu semakin lari. Tapi kalau Anda tidak demanding, perhatikan ya, kalau hidup, dikatakan bahwa hidup di sini tidak untuk membuat Anda menjadi bahagia. Berarti hidup tidak pernah menjanjikan kamu kan? Kalau hidup tidak pernah janjikan, kamu nggak bisa nagih. Betul? Ya kalau kamu berpikir hidup ini harus kasih bahagia, kan ditagih. Ayo mana bahagia, mana bahagia. Tapi kalau kamu tidak pernah berpikir seperti itu, bahwa hidup di sini tidak bikin Anda jadi bahagia, no, it's not here to make you happy, no. No, bukan untuk memenuhi semua keinginanmu, no. Bukan seperti Doraemon, ya, bukan seperti Aladdin, your wish is my command, no. Gak seperti law of attraction, ya. Iya, memang iya. It is here to make you conscious. It is here to make you conscious. Membuat kamu jadi bahagia. Nah, ketika Anda sudah tidak lagi, ketika Anda tidak lagi menuntut kebahagiaan dari hidup ini, maka percayalah, kebahagiaan itu justru malah sering datang dalam hidup Anda. Itu adalah rahasianya. Tapi kalau sekarang Anda berpikir hidup menjanjikan kebahagiaan, lalu kemudian Anda demanding, Anda tagih, mana bahagianya? Seperti Anda nagih utang, maka percayalah juga, penderitaan akan sering datang. Kebahagiaan akan lari sejauh-jauhnya ketika Anda demanding. Tapi ketika Anda tidak lagi needy, tidak lagi demanding, tidak lagi ngotot, ngegas, ngejar kebahagiaan, maka kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Nah, itulah dunia spiritual. Oke? Thank you. Ibu Latifah, pertanyaannya bagus sekali, mewakili semuanya. Thank you. Teman-teman semuanya, saya like dulu ya. Nanti kita akan sambung lagi ke 4 pertanyaan terakhir. Thank you. I love you all. Bye.